Selamat Paskah, Bapak, Ibu, dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapak, Ibu, saudara, perayaan Paskah itu bukanlah hanya perayaan gereja saja. Tapi perayaan Paskah di mana hari ini kita sedang mengenang puncak dari rencana keselamatan Allah untuk umat manusia. Jadi Bapak, Ibu, dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama, bangsa Israel merayakan Paskah sebagai momen pengingat, ya, ketika Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Artinya dalam mereka merayakan Paskah, mereka mengingat bahwa Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, di mana Tuhan tidak tinggal diam melihat penderitaan umatnya. Tuhan bertindak, Tuhan memimpin mereka keluar dari kegelapan menuju kebebasan. Di mana darah anak domba di pintu rumah menjadi tanda bagi orang-orang Israel sebagai perlindungan dan keselamatan untuk awal menuju hidup baru. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah Paskah hanya berhenti di sana? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjanjian baru, Paskah mencapai puncaknya saat Kristus, Sang Anak Domba Allah, memberikan nyawanya di kayu salib untuk menebus dunia. Jadi pada hari ketiga, kubur tidak bisa menahannya. Tuhan Yesus bangkit. Dan di taman kubur yang kosong itu, seorang Maria Magdalena menjadi saksi pertama dari kebangkitan yang mengubah segalanya. Jadi Bapak, Ibu, dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat sosok Maria Magdalena ini, dia adalah seorang perempuan yang pernah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari 7 roh jahat. Di mana Maria ini sangat-sangat mengasihi Yesus. Sehingga pagi-pagi benar di hari pertama minggu itu, Maria datang ke kubur Yesus dengan sedih. Dan ketika Yesus sampai di kubur itu, dia melihat di mana batu sudah terguling dan tubuh Yesus tidak ada. Dan saat melihat itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang yang mengasihi Yesus, dia merasa sedih. Dia merasa bingung, dan dia juga merasakan takut. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperhatikan bacaan ini, tiba-tiba Yesus menampakkan diri dan memanggil namanya. Maria, Maria, apa yang engkau cari? Ketika dia mendengar suara itu, Bapak Ibu Saudara, dan ketika ia mengenali bahwasanya itu adalah Yesus, di mana sekejap mata dari kesedihan, dari kebingungan, dan dari ketakutannya itu berubah sekejap mata. Di mana semuanya berubah dan Maria berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Jadi pernyataan Maria yang berjumpa dengan murid-murid berkata, "Aku telah melihat Tuhan," Bapak Ibu Saudara, ini bukanlah perkataan ataupun pernyataan secara fisik. Tetapi di sini kita melihat bagaimana pengakuan iman dari sosok Maria yang bersaksi bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup dan kebangkitan itu nyata. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana caranya supaya kita boleh seperti si Maria yang berkata, "Aku telah melihat Tuhan"? Pertama, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyatakan itu di dalam kesedihan kita. Jadi saat Maria menangis di kubur, hatinya dipenuhi duka yang dalam. Namun di tengah kebingungan itu, di tengah tangis itu, ketika itu Yesus tidak tinggal diam. Yesus hadir, Yesus mendekat, Yesus memanggil Maria dengan lembut, bahkan dengan namanya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini, ketika Yesus berkata Maria, itu bukanlah sekedar panggilan
biasa. Tetapi itu adalah seruan kasih yang membangunkan iman dan pengharapan yang hampir padam. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Dalam kesedihan, dalam malam kehilangan, dalam sunyi ketakutan, Yesus ada. Yesus tidak menjauh. Yesus tidak berpaling. Dia tidak hanya melihat kesedihan kita dari kejauhan, tetapi ia mendekat. Yesus hadir secara pribadi. Yesus mengenal nama saya. Yesus juga mengenal nama Bapak Ibu satu persatu. Dan ketika kita mendengar, ketika Allah memanggil nama kita secara pribadi, kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak sendirian. Di dalam duka, di dalam tangis, kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan dalam pernyataan iman, kita boleh katakan, aku telah melihat Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, lewat firman dan doa. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu bukan hanya kata-kata yang tertulis. Tetapi firman Tuhan adalah kata-kata yang hidup dan penuh kuasa. Jadi setiap kita membaca Alkitab dengan hati yang terbuka, setiap kali kita datang kepada Tuhan di dalam doa, artinya Bapak Ibu Saudara, di sana kita sedang memberi ruang kepada Tuhan. Memberi ruang kepada Tuhan untuk boleh bekerja di dalam hati kita. Di mana Tuhan boleh berbicara, Tuhan boleh menguatkan, di mana Tuhan boleh menghibur, di mana Tuhan boleh menyalakan kembali harapan yang mungkin telah redup di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam doa yang sederhana, dalam renungan yang tenang, kita bisa merasakan sentuhan kasih Yesus. Di mana damai yang melampaui segala akal mulai mengalir ke dalam hati kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah pergumulan kita mungkin tidak langsung mendapatkan jawaban untuk semua pertanyaan demi pertanyaan yang timbul dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan dalam Paskah, di mana kita boleh mendapatkan kehadiran Yesus yang telah hidup. Dan itu sudah cukup. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, melalui kasih dan kehidupan. Jadi seringkali Bapak Ibu Saudara kita mencari Tuhan dalam hal-hal yang besar. Kita seringkali mencari Tuhan dalam hal-hal yang luar biasa. Seperti mukjizat, tanda-tanda langit, atau pengalaman rohani yang menggetarkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini mau diingatkan kepada kita bahwa Tuhan dalam kelembutannya juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Contohnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang merasa lelah, ada seseorang yang boleh menyapa kita. Terkadang Tuhan hadir lewat cara yang demikian. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat kita dalam kesepian, ada anak-anak yang boleh memeluk kita. Itu juga adalah sentuhan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan. Bahkan juga ketika ada kata-kata penguatan di saat kita hampir menyerah, itu juga Tuhan yang hadir untuk boleh menolong kita. Bahkan dalam bantuan yang tidak terduga dari orang-orang yang mungkin bukan kerabat dekat, atau mungkin orang-orang yang tidak kita kenal, tetapi boleh memberi bantuan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, itu bukanlah sebuah kebetulan. Tetapi itu adalah cara Tuhan menyentuh kita melalui kasih yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita mengabaikan tanda-tanda kecil ini. Karena dalam hal-hal yang sederhana, Tuhan sedang berkata, aku di sini loh. Aku melihatmu dan aku mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap tindakan kasih yang boleh kita terima
dan juga yang boleh kita berikan kepada sesama, itu bisa menjadi pantulan dari kasih Tuhan sendiri. Dunia ini Bapak Ibu Saudara mungkin penuh dengan tantangan. Tapi saya mau ingatkan lewat khotbah ini, bahwa Tuhan bekerja lewat hati dan tangan manusia yang bersedia untuk dipakai olehnya. Artinya Tuhan hadir lewat kita yang hidup di dalam dunia ini. Lewat perbuatan kita, di mana kita boleh menerima dan memberi kepada seorang dan yang lain. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, dengan menjadi saksi. Jadi Maria Magdalena ketika berjumpa dengan Tuhan, dia sangat bersuka cita dan bergembira. Tetapi sukacita dan kegembiraan dari Maria Magdalena ini tidak disimpan untuk dirinya sendiri. Setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan dalam ayat ini, dia berlari. Bukan berjalan, tetapi dia berlari untuk memberitahu para murid bahwa Tuhan Yesus hidup. Artinya Bapak Ibu Saudara, kasih yang diterima oleh si Maria ini bukan hanya untuk dirinya, tidak berakhir di sana. Tetapi Marialah yang menjadi pembawa kesaksian pertama kepada murid-muridnya. Di mana Bapak Ibu Saudara, lewat kisah si Maria ini, di dalam Paskah ini, kita pun juga dipanggil untuk boleh menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesaksian kita itu bisa muncul lewat apa? Tidak perlu lewat kita harus bersaksi, lewat berbicara atau lewat berkhotbah. Tapi kita boleh bersaksi lewat bagaimana kita boleh mengampuni. Bagaimana kita boleh Bapak Ibu Saudara memberi. Bagaimana kita boleh mengasihi. Dan bagaimana kita boleh tetap berharap meskipun di tengah-tengah badai kehidupan. Bapak Ibu Saudara, dunia kita ini sedang haus akan kabar baik. Dan kabar terbaik itu adalah Yesus hidup. Saya katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dunia haus akan kabar baik. Dan kabar terbaik itu adalah bahwa Yesus hidup dan kasih Yesus itu tidak pernah gagal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesaksian hidup saya dan juga Bapak Ibu yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi ditulis dengan kasih dan ketulusan. Karena itu boleh menyentuh hati yang terluka, membuka mata rohani, dan menyalakan pengharapan yang mungkin sudah nyaris padam. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk berbagi. Karena melalui hidup kita, orang-orang yang ada di sekitar itu boleh melihat secercah cahaya dari kasih Tuhan yang kekal. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita bertanya, kenapa orang Kristen itu beribadah di hari Minggu, bukan Sabtu seperti sabatnya bangsa Israel? Jawabannya sangat sederhana Bapak Ibu Saudara. Karena pada hari Minggu Tuhan Yesus bangkit. Ya. Di dalam pasal 20 ayat 1 dikatakan, pada hari Minggu pertama itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Artinya Bapak Ibu Saudara, hari pertama Minggu, itulah hari Minggu. Jadi di hari itulah terang kebangkitan muncul. Hari itulah kubur menjadi kosong, itu dilihat oleh Maria Magdalena. Dan pada hari itu juga Maria berkata, aku telah melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paskah bukan hanya tentang peristiwa 2000 tahun yang lalu. Tetapi Paskah adalah dasar dari ibadah kita setiap hari Minggu. Kita berkumpul Bapak Ibu Saudara itu bukan hanya tradisi,
Tetapi karena pada hari Minggu kita berkumpul, karena Tuhan Yesus menang atas maut. Dan setiap kali kita beribadah di hari Minggu, kita sedang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita sedang merayakan bahwa Yesus hidup dan kita pun boleh hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi lewat khotbah ini Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan kepada kita bahwa Minggu adalah simbol kehidupan yang baru. Karena kalau hari Sabtu itu adalah lambang perhentian, di mana Allah telah menciptakan dari hari pertama sampai yang keenam, dan di hari yang ketujuh Allah beristirahat, maka kalau hari Sabtu adalah hari perhentian, hari Minggu adalah hari awal untuk menjalani kehidupan iman yang baru. Di mana Bapak Ibu Saudara? Di hari Minggu, hari yang pertama, awal yang baru ini, Tuhan memberi kita awal yang baru di dalam Kristus. Tuhan memberi kita yang baru di dalam Yesus Kristus. Jadi setiap hari Minggu Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang beribadah, artinya kita sedang mengingat bahwa tidak peduli seberapapun berat hari-hari yang kita lakukan, mulai dari hari Senin sampai hari ke Sabtu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang di hari Minggu, di situ Tuhan sedang memberikan kita sebuah janji bahwa Tuhan selalu memberikan harapan yang baru. Jadi Maria Magdalena yang datang ke kubur dengan air mata, tetapi pulang dengan sukacita. Ia datang mencari jenazah, tapi justru bertemu dengan pribadi yang hidup. Saat Yesus memanggil namanya, Maria mengenalinya. Dan dari situlah kesaksian lahir, aku telah melihat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita pun dipanggil untuk mengalami hal yang sama yang dirasakan oleh Maria Magdalena. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita tidak melihat Tuhan secara fisik, tetapi kita bisa melihat Tuhan melalui firman-Nya. Kita bisa melihat Tuhan dengan datang ke rumahnya di dalam hadirat-Nya. Di saat kita berdoa, di saat kita bernyanyi, dan di saat kita bekerja di dalam kehidupan kita, setiap kita datang ke ibadah hari Minggu dengan hati yang terbuka, kita bisa berkata, Tuhan, aku ingin melihat Engkau. Aku ingin mengenal-Mu lebih dalam. Dan saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan mengalami kehadiran-Nya di dalam kehidupan kita. Jadi Minggu Paskah ini Bapak Ibu Saudara mau mengingatkan kita bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Tuhan hadir di dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia mencintai kita, maka kita pun harus meneruskan kasih dan cinta Tuhan itu kepada sesama kita. Kiranya dalam Minggu Paskah ini, khotbah ini boleh menjadi penguatan dalam kita mengerti tentang tema Aku telah melihat Tuhan. Amin.